Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menurut saya sangat penting. Topik itu adalah ketergantungan pada takdir. Artinya, apakah kita akan bergantung pada nasib? Mari kita mulai dengan sebuah cerita. Ada seorang pria terhormat. Dia punya seekor kuda dan seorang anak laki-laki. Suatu hari, kudanya pergi ke hutan dan tidak pernah kembali. Saat itu, para tetangga datang kepadanya. Mereka berkata, "Aduh, betapa sialnya kamu. Kamu hanya punya satu kuda, itu pun sudah pergi." Lalu pria itu berkata, "Siapa yang bilang ini tanda kesialan bagiku?" Kemudian, 2 hari kemudian, kudanya kembali bersama 12 kuda liar lainnya. Saat itu semua orang datang dan berkata, "Wah, kamu benar-benar beruntung. Kudamu yang satu itu datang membawa 12 kuda lagi." Lalu pria itu berkata, "Bagaimana kalian tahu ini juga tanda keberuntungan?" Kemudian, keesokan harinya, anak laki-lakinya berusaha keras menaiki salah satu kuda liar itu. Dia benar-benar kesulitan. Akhirnya, dia berhasil naik ke punggung kuda itu. Lalu, apa yang dilakukan kudanya? Kuda itu melemparkannya dari punggungnya, dan setelah terjatuh, kakinya pun patah. Saat itu semua orang datang dan berkata, "Aduh, betapa sialnya kamu. Kamu hanya punya satu anak laki-laki, itu pun kakinya patah." Tapi dia tetap berkata, "Siapa yang bilang ini tanda kesialan?" Lalu ternyata, negara itu berperang dengan negara tetangga dan jumlah tentara yang ada tidak cukup, sehingga mereka butuh lebih banyak tentara. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mengumpulkan anak-anak muda dari berbagai desa. Mereka hanya diberi pelatihan singkat lalu dikirim ke garis depan. Dari desa itu pun semua anak laki-laki dibawa pergi. Tapi hanya anak laki-laki ini yang tidak diambil. Kemudian ternyata, karena mereka berperang dengan pelatihan yang minim, sebagian besar anak-anak yang dibawa itu tewas. Saat itu semua orang datang padamu dan berkata, "Kamu benar-benar beruntung. Anakmu memang ditakdirkan untuk kakinya patah. Makanya dia tidak harus pergi." Lalu pria itu berkata, "Bagaimana kamu tahu kalau ini juga tanda keberuntungan?" "Karena anakku tidak bisa mengorbankan nyawanya untuk negara." Sekarang coba lihat, kalau kita analisis sedikit cerita ini, apa sebenarnya maknanya? Intinya adalah, kita sebenarnya tidak tahu apakah sesuatu itu tanda keberuntungan atau tanda kesialan. Jadi, bagaimana kita bisa bergantung pada keberuntungan? Sekarang, mari kita bahas bagaimana proses mendapatkan sesuatu itu terjadi. Ketika saya mendapatkan sesuatu, bagaimana sebenarnya proses saya memperoleh itu? Satu sisi adalah, saya akan berusaha, saya akan berjuang, saya akan bekerja keras untuk itu. Dan di sisi lain, apakah Allah akan memberikan keberuntungan kepada saya atau tidak? Itu juga menjadi faktor. Sebenarnya, pencapaian itu terjadi dari kombinasi kedua hal ini. Sekarang, jika kita hanya bergantung pada satu saja, seperti ada satu cerita yang teringat oleh saya, sebenarnya ini bukan cerita, tapi sebuah kasus nyata. Ada seorang anak laki-laki yang datang. Dia sangat sedih. Dia baru saja selesai ujian. Tidak ada satupun soal yang keluar sesuai prediksinya. Tidak, mungkin ada 1-2 soal yang keluar. Tapi dia sangat depresi. Lalu saya tanya, "Bagaimana persiapanmu, Nak?" Dia menjawab, "Tante, sebenarnya saya tidak belajar terlalu banyak. Saya hanya membaca beberapa soal dan jawaban saja. Saya merasa, kalau saya beruntung, semua soal pasti akan keluar dari yang saya pelajari." Tapi saya tanya lagi, "Kalau teman-temanmu bagaimana?" Mereka belajar dengan baik, mereka belajar banyak, karena tidak tahu soal akan keluar dari mana. Tapi saya merasa keberuntungan saya akan membantu saya mendapatkan hasil yang baik. Jadi, saya pikir soal-soal yang saya pelajari saja yang akan keluar. Tapi ternyata tidak demikian. Karena soal-soal itu tidak keluar, hasil ujiannya jadi buruk dan dia sangat frustrasi. Artinya, kita tetap harus berusaha dengan benar. Kalau kita meninggalkan usaha, itu tidak akan berhasil. Dalam Al-Quran ada satu kalimat yang indah, "Barang siapa silanef adirilil tininican mimrilam lali sililulanilium filafidi halilesinyalikalika milelerin." Jadi, kita harus ingat bahwa yang paling penting adalah kita sendiri yang harus berusaha, bukan hanya bergantung pada orang lain atau berharap tanpa melakukan apa-apa. Kalau kita hanya menganggap pencapaian itu adalah hasil dari usaha orang lain saja, maka kita akan sangat mudah merasa frustrasi. Itulah sebabnya banyak orang tetap berusaha sampai akhir.
Saya juga sudah berusaha, tapi kenapa tidak berhasil? Kenapa kita tidak bisa menemukan jawabannya? Untuk mencari jawabannya, kita harus menerima bahwa faktor keberuntungan itu ada. Orang-orang yang hanya bergantung pada keberuntungan dan tidak berusaha, hanya memikirkan soal keberuntungan, biasanya punya beberapa ciri khas. Apa saja ciri-cirinya? Pertama, mereka tidak pernah membuat rencana untuk pekerjaannya. Oke, kalaupun mereka sudah membuat rencana kerja, mereka tetap tidak melanjutkan untuk benar-benar bekerja. Atau kalaupun mereka mulai, mereka tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak cukup berusaha. Lalu, kalau mereka gagal dalam pekerjaannya, tidak mendapatkan kesuksesan, apa yang mereka lakukan? Mereka menyalahkan nasib, bukan diri sendiri. Mereka selalu menyalahkan keberuntungan. Dan hal lain yang mereka lakukan adalah mengkritik Sang Pencipta, misalnya berkata, "Ya Allah, kenapa Engkau begitu kejam? Bahkan ini pun tidak Kau berikan padaku." Ya, seperti itu mereka menyalahkan Tuhan, dewa, atau Sang Pencipta. Dan yang paling penting, mereka tidak pernah melakukan evaluasi. Mereka tidak pernah mengevaluasi diri sendiri. Mereka selalu berpikir begitu. Mereka selalu berpikir bahwa semua ini terjadi karena takdir saya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka juga punya peran di dalamnya. Misalnya, saya memulai sebuah bisnis jam 1. Saya sama sekali tidak melakukan survei pasar. Saya juga tidak melihat seberapa banyak pengalaman yang saya miliki. Saya bahkan tidak memikirkan apakah saya merekrut orang-orang yang benar-benar berpengalaman atau tidak. Jadi, setelah semua itu terjadi, tentu saja saya akan gagal total. Tapi kalau saya tidak melakukan evaluasi, tahu tidak apa yang akan terjadi, saya akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Itulah sebabnya saya melihat banyak orang datang kepada saya dengan perasaan yang sama, yaitu mereka melakukan kesalahan yang sama berulang kali dalam berbisnis. Diri. Tapi kalau Anda benar-benar melihat dari awal,